Halo, perkenalkan nama saya Veka Angge Pramita. Saya seorang psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga yang pada hari ini akan berdiskusi dan menyampaikan mengenai roadblock communication yang terjadi antara orang tua dan remaja. Perkenalkan singkat tentang diri saya sudah berpraktek sebagai psikolog dari tahun 2009 dan selama 5 tahun terakhir ini karena klien-klien sebelumnya yang saya tangani dari anak-anak kecil sekarang sudah menjadi remaja, ada yang sudah menjadi dewasa muda sehingga uh, minat intervensi saya sudah mulai bergeser untuk bisa melengkapi mereka di dalam tahapan tugas perkembangan yang selanjutnya, yaitu di tahapan usia remaja dan dewasa muda, serta sudah mulai serius ke dalam pasangan ataupun dalam bekerja. Nah, hari ini saya akan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian dan menyampaikan tentang siapakah remaja, atau dalam konteks hari ini saya akan bicara spesifik tentang pra remaja, di mana itu adalah usia dari Bapak dan Ibu, ya, dari usia 10 sampai 13 tahun, dan akan membahas tentang bagaimana relasi remaja dengan orang tua dan poin penting dalam perkembangan remaja, serta bagaimana adanya komunikasi yang efektif dan partisipatif dari remaja dengan orang tua, serta apa saja ya yang menjadi penghalang. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui sekarang, bahwa parenting di zaman sekarang, khususnya di zaman anak-anak zaman now ini gitu ya, akan sangat perlu banyak hal-hal yang eh, pembaharuan yang terjadi, perlu dilakukan setiap saat, khususnya terjadi perbedaan antara bagaimana Bapak Ibu menjalani masa remajanya dulu ya, atau kalau dibandingkan dengan zamannya saya bisa jadi berbeda gitu ya. Sehingga penting sekali kita tahu karakteristik zaman sekarang tuh anak-anaknya seperti apa sih. Nah, yang pertama, anak-anak ini sangat melek informasi, khususnya dari TV, media sosial, gitu ya, gadget. Mereka sudah sangat uh, tinggi terpapar dengan teknologi elektronik, bahkan dari bayi pun ada banyak orang tua yang sudah memperkenalkan tentang edukasi-edukasi dari konten dengan penggunaan gadget ya. Lalu karena banyaknya informasi yang masuk dan mudah untuk didapatkan, sehingga kemampuan kognitif dari anak-anak ini juga memiliki peranan yang tinggi. Mereka jadi tahu lebih banyak. Hanya saja ini mempengaruhi dalam hal bermain, karena permainan mereka akan lebih banyak fokus kepada permainan interaksi yang virtual dibandingkan interaksi dan permainan yang real ya, yang tatap muka. Lalu karakteristik yang lain adalah kemungkinan besar kedua orang tua itu sibuk atau bisa jadi lebih sukses karena di usia dari pra remaja ke remaja ini usia di mana sebagian besar orang tua sudah mulai menapaki karir-karir atau perkembangan-perkembangan dalam bisnis mereka. Nah, di sisi lain, kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dan bermain pada area yang terbuka, apalagi di zaman sekarang, sudah hampir 2 tahun ini kita menjalani masa pandemi, sehingga kesempatan anak-anak untuk bisa berinteraksi di luar dari rumah itu semakin terbatas. Jadi kesempatan mereka juga untuk berinteraksi dengan orang, dengan alam, serta membuat mereka jadi tidak banyak interaksi atau kesempatan untuk mandiri ya. Itu membuat kemampuan mereka itu juga jadi berpengaruh gitu ya. Tidak ada banyak kesempatan untuk mereka. Nah, karena kita mau bicara tentang pra remaja, di sini saya sampaikan bagaimana ya tahapan tugas perkembangan manusia, dan kita bisa lihat di sini anak-anaknya Bapak Ibu itu ada di tahapan mana, atau Bapak Ibu sendiri ada di tahapan yang mana gitu ya. Kita akan bicara spesifik dari usia
10-13 tahun atau pra remaja, dan di sini juga kan lihat mungkin dari Bapak Ibu ada yang usianya middle adulthood gitu ya, dari usia 30 sampai 50-an. Dan memang kenapa di sini dibedakan ya tahapan usianya, karena di tahapan usia itu setiap manusia itu punya tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Dan kalau kita bicara remaja gitu ya, remaja itu hitungan remaja dari 10 tahun sampai 21 tahun, di mana terbagi menjadi 3 fase, ada pra remaja, remaja tengah, dan remaja akhir gitu ya. Dan di dalam setiap tahapannya itu mereka punya karakteristik tertentu yang Bapak Ibu perlu ketahui gitu ya, supaya nanti bisa mendukung perkembangan mereka nantinya. Nah, remaja itu macam-macam ya Bapak Ibu, tidak ada remaja yang sama meskipun mereka mungkin punya kembaran gitu ya, atau mereka mungkin punya teman gitu ya, dan seringkali mereka itu memiliki sudut pandang yang berbeda satu sama lain, tampilan berpakaian yang berbeda satu sama lain. Kadang-kadang ya mirip-mirip juga, tergantung temennya atau gengnya lagi berpakaian seperti apa. Tapi bagaimana cara mereka menampilkan diri mereka itu adalah salah satu bentuk ekspresi dan pencarian jati dirinya mereka, gitu ya. Nah, pada masa pra-remaja ini ada banyak peralihan yang terjadi. Jadi usia 10-13 tahun adalah peralihan dari masa anak akhir atau late childhood gitu ya. Peralihan dari yang tadinya anak-anak, kategori anak, untuk masuk ke remaja. Masa peralihan ini juga terjadi adanya peralihan pola komunikasi dan pola asuh orang tua juga. Kenapa terjadi peralihan? Karena para remaja ini sudah mengenali bahwa, oh, pertemanan itu, teman-teman aku adalah orang yang menjadi orang yang signifikan atau orang yang penting buat aku. Kalau sebelumnya ya ada mama dan papa, tapi yang sekarang tuh teman semakin lebih kuat, teman semakin didengarkan. Aku perlu diterima sama teman, aku perlu berada di tengah-tengah teman, dan aku perlu diakui oleh teman-teman aku gitu ya. Sehingga seringkali itu yang menjadi konflik-konflik awal gitu ya, bagaimana mereka sulit mungkin untuk bisa masuk ke dalam sebuah lingkungan karena ingin diakui oleh teman-temannya gitu. Nah, di pra-remaja ini mereka semakin mengenali diri mereka secara fisik. Ada beberapa anak-anak perempuan yang mungkin sudah mengalami menstruasi, ataupun anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah. Dan mereka semakin mengenali kemampuan diri mereka, emosi dari hal-hal yang mereka sukai dan tidak sukai. Nah, ini perlu dibahas bersama sebenarnya ya Bapak Ibu bersama dengan anak, khususnya pada saat nanti mulai pubertas. Perubahan-perubahan yang terjadi seperti tadi, menstruasi, mimpi basah, itu sangat perlu dibahas oleh Bapak dan Ibu gitu ya, sehingga mereka jadi tahu tentang diri mereka. Dan mereka perlu mengenali apa yang mereka sukai saat ini. Dan saya mendorong Bapak Ibu untuk mencari tahu lebih dalam kenapa ya mereka menyukai hal-hal itu gitu ya, dan tentu saja jangan lupa mendiskusikan bersama dengan mereka. Nah, ini saya sampaikan perkembangan identitas remaja berdasarkan usia gitu ya, dari remaja awal hingga remaja akhir. Perkembangan identitas ini sangat penting. Kenapa? Karena kita jadi tahu bahwa memang di tahapan remaja itu yang paling muncul adalah adanya pemahaman terhadap diri mereka sendiri terkait dengan identitas mereka. Mereka menganggap bahwa kenapa orang tua aku berpikir seperti ini, kenapa teman aku berpikir seperti ini, dan aku ada di mana gitu ya. Nah, keinginan untuk mengidentifikasi diri sendiri ini di luar dari keluarga itu adalah hal yang sangat wajar sekali dan memang perlu di dalam perkembangan mereka. Kehadiran orang tua untuk bisa sebagai figur yang mendampingi anak-anak ini, khususnya
figur dalam komunikasi, figur dalam menyampaikan obrolan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan value-value atau norma-norma agama, itu sangat perlu disampaikan. Hanya saja yang kita mau bicarakan pada saat ini adalah bagaimana caranya menyampaikan hal-hal yang nggak sesuai itu kepada para remaja ini, gitu ya. Karena pendekatan yang kurang tepat itu akan membuat mereka malah menutup diri nantinya. Sehingga saya mengharapkan agar Bapak Ibu melakukan satu tips sederhana, yaitu mendengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi pendapat mereka sebelum akhirnya menyampaikan kepada mereka, ini loh yang benar, ini loh yang sesuai dengan agama, ini loh yang sesuai dengan aturan yang dipercayai oleh keluarga ini, gitu ya. Namun sebelumnya dengarkan dulu anak tanpa ada judgement apapun. Karena dengan mendengarkan anak, kita memberikan kesempatan mereka untuk mengekspresikan dirinya. Nah, pembentukan identitas diri ini adalah proses di mana nilai-nilai dari keluarga itu nanti ada yang bercampur atau nanti secara sadar dipilih oleh anak mana yang sesuai dan yang dia mau ikuti dan mana yang enggak. Meskipun itu nilai keluarga atau nilai agama sekalipun, remaja itu akan secara sadar akan memilah gitu loh ya. Namun, kita pasti sebagai orang tua tidak mau bahwa anak ini akhirnya berjalan di jalan yang salah. Maka dari itu, disitulah peranan kita untuk bisa mendampingi mereka dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk diskusi, yang tidak hanya fokus pada kepatuhan untuk membuat anak tuh jadi patuh, nurut, udah ngikutin aja apa kata mama. Nah itu nggak bisa sama sekali ya Bapak Ibu untuk di jenjang remaja ini gitu ya. Kenapa? Karena mereka perlu mencari tahu maknanya itu sendiri. Tidak bisa hanya diberitahu saja, tapi mereka harus tahu secara sendiri kenapa nilai itu tuh penting buat saya. Kenapa nilai itu tuh penting buat orang tua saya gitu ya. Dan itu sangat perlu proses dan memang perlu pendampingan dengan kita membuka komunikasi gitu ya kepada anak tanpa ada judgement apapun, tanpa ada kritikan apapun dulu di awalnya gitu ya. Nah, di sini nilai keluarga dan bagaimana pandangan orang lain ini bisa teman, bisa guru, bisa siapapun lingkungan yang berada di sekitar anak, itu memang nanti bisa mempengaruhi. Sehingga akhirnya nanti remaja ini mengeksplorasi, yang ini value-nya gimana ya, yang ini gimana ya, gitu ya. Sehingga akhirnya tadi menentukan, oh ini ternyata jadi diri aku nih. Tapi tidak serta-merta karena dalam pencarian identitas ini, anak itu perlu tahu dia itu sukanya apa. Apa yang membuat dan menurut dia itu baik. Nah, kesempatan itu tuh tidak langsung saja terjadi pada usia remaja. Tentu saja proses itu dipengaruhi oleh bagaimana anak itu, bagaimana remaja itu mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi, ngobrol sebelumnya dengan orang tuanya pada saat remaja ini masih anak-anak gitu ya. Sehingga apabila pola komunikasinya anak-anak ini ketika mereka masih TK, SD itu sudah dibuka sebagai bentuk komunikasi yang positif, sebagai bentuk komunikasi yang mereka bisa menceritakan apa adanya tanpa ada judgement apapun, tanpa ada ejekan gitu ya, atau tanpa ada menghakimi apapun, itu sudah membantu mereka ketika nanti mereka mengeksplorasi identitasnya. Apalagi ketika adanya media sosial ya, itu akan semakin membentuk identitas diri mereka tuh sesuai dengan versi mereka. Sehingga apabila peranan orang tua dan orang dewasa di sekitar anak tidak kuat, itulah yang membuat akhirnya remaja-remaja ini akan sangat mungkin menemukan kebingungan dalam identitasnya
gitu ya, karena nggak ajak, karena tidak ada arahan sebelumnya. Nah, lalu bagaimana sekarang kita bisa mempersiapkan anak-anak pra-remaja ini ya? Gitu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu perlu menunjukkan rasa ingin tahu, namun tidak belak-belakan gitu ya. Misalkan nih, kita tanya, tadi temennya siapa aja? Kita nanya ini, kita nanya itu, kita nanya ini, kita nanya itu, pokoknya nanya terus gitu ya. Nah, itu akan memunculkan hal yang membuat nggak nyaman sebenarnya untuk pra-remaja ini. Jadi kalau pra-remaja tadi Bapak Ibu ingat ya, masa peralihan dari anak menuju remaja. Jadi kita perlu ganti pola, karena nanti ketika mereka udah mulai masuk ke remaja tengah gitu ya, itu akan semakin sulit sebenarnya untuk mereka tuh mau berkomunikasi dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Rata-rata hampir semua anak remaja melakukan hal itu. Sehingga kita perlu mendorong mereka itu untuk bisa mengkomunikasikan apapun yang terjadi di sekitar mereka. Mau itu hal yang berkaitan dengan minat mereka, kesukaan mereka, atau hal-hal yang mungkin terjadi di sekitar mereka seperti um, bagaimana misalkan kalau ya hari ini kita ngomongin COVID, pandemi, ya bagaimana pandemi ini bisa mempengaruhi mereka. Apa yang terjadi dengan teman-teman mereka yang mungkin mereka mau ceritakan gitu ya. Nah, ini penting sekali. Jadi komunikasi itu tidak hanya berhubungan dengan tadi sekolah ngapain aja, tugasnya udah selesai atau belum gitu ya. Karena yang kita mau bangun ini adalah relasi antara orang tua dan remaja. Membangun relasi ini butuh ada timbal balik ya satu sama lain. Dan timbal balik ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah tuh artinya tidak hanya memunculkan pertanyaan dengan harapan dijawab, tapi harus ada rasanya gitu loh di dalam relasinya. Jadi meskipun kita itu adalah orang tua mereka, tapi tidak serta-merta relasi kita itu menjadi baik dengan anak. Kalau sebelumnya tidak didasari dengan relasi yang positif antara anak dengan orang tua, gitu ya. Nah, salah satu tipsnya adalah tadi tidak menghakimi ketika mungkin orang tua, ketika mungkin remaja cenderung melakukan sesuatu, tapi ya nggak sesuai sama value-nya Bapak dan Ibu, tapi menjadikan bagaimana diri Bapak Ibu itu bagian dari dunianya remaja, sehingga akhirnya Bapak Ibu diterima. Masuk dari hal-hal yang disukai oleh remaja, dan tahu apa yang menjadi kesukaannya, dan terlibat di situ. Misalkan, remajanya punya, anak pra-remajanya punya TikTok nih, akun TikTok. Nah, apakah Bapak Ibu sering melihat apa yang dibikin sama anak pra-remajanya? Atau ikutan main TikTok juga, karena ini artinya bermain bersama, berinteraksi bersama meskipun sudah besar-besar ya anaknya ya. Lalu yang kedua, sisihkan 1-2 kali seminggu itu untuk hadir bersama-sama dengan mereka, ada interaksi sehari-hari gitu ya, di luar dari bukan kewajiban bersama gitu ya, tapi bagaimana rutinitas yang memang juga disukai oleh anak dan itu dilakukan bersama-sama dengan orang tua. Nah, ini untuk remajanya adalah kita perlu menyampaikan tentang beberapa hal ini gitu ya. Contohnya pengelolaan keperluan pribadi, tentang uang saku, tentang perencanaan gitu ya, dan barang kebutuhan dan keinginan yang disesuaikan dengan budgetnya nanti, uang saku dari Bapak dan Ibu, lalu kebersihan diri sendiri. Lalu selanjutnya terkait dengan pekerjaan rumah, harian, atau domestik. Kita perlu melibatkan anak dalam melakukan kegiatan ini dari hal yang sederhana, dan itu sebenarnya bisa dimulai dari ketika mereka masih kecil gitu ya. Entah itu cuma nyalain lampu, matiin lampu, nutup horden. Artinya orang ketika remaja atau anak-anak ini dilibatkan di dalam kegiatan harian di rumah yang memang tidak hanya disuruh, tapi mereka tahu bahwa ini adalah rutinitas sehari-hari, dan kita hargai itu, kita apresiasi hal itu, jangan lupa, maka
sense of belonging atau rasa kepemilikan anak terhadap rumah itu ada. Rasa kepemilikan anak terhadap tanggung jawabnya yang ada di rumah untuk merawat rumah itu sudah ada dan sudah dipupuk sejak kecil gitu ya. Lalu skill yang selanjutnya adalah bagaimana ketika berbicara dengan orang lain ya, mengkomunikasikan kebutuhannya. Kalau sebel udah nggak bisa lagi sebenarnya ngambek-ngambek. Nah, tapi bagaimana caranya kita menyampaikan kepada remaja ini? Lalu mengajukan pertanyaan dan mengekspresikan diri. Nah, ini sangat perlu umpan balik gitu ya. Kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitar anak perlu memberikan umpan balik tapi yang tidak menghakimi gitu ya. Supaya akhirnya mereka tahu bahwa ini adalah penting juga buat mereka. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana remaja itu diberikan untuk bisa mengambil keputusan gitu ya. Keputusan yang sederhana aja, misalkan hari ini mau makan apa gitu ya, atau kamu mau dimasakin apa, atau kamu mau pilih masakan apa hari ini gitu, sesederhana itu. Lalu juga diminta untuk mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu bisa menunjukkan slide ini kepada orang tua, kepada remaja, lalu diskusikan bersama. Kira-kira dari tips-tips yang diperlukan oleh para remaja ini untuk nanti dilakukan, mana ya yang masih sulit buat mereka dan mana yang kita bisa bantu. Sehingga komunikasi yang diberikan oleh orang tua itu tidak hanya dalam bentuk instruksi, tidak hanya dalam bentuk komando, tapi kita bisa bicara dari banyak konten-konten sekarang kan ya yang membawa materi tentang bagaimana komunikasi remaja, bagaimana kita bisa mengempowering remaja. Nah, kalau saya suka pakai kata itu, mengempowering remaja, artinya kita tahu remaja ini tuh punya skill apa sih yang sudah bagus dan kita tinggal perkuat aja sebenarnya. Dan kita tahu itu dari bagaimana remaja itu mengenal dirinya sendiri gitu ya. Sehingga dalam komunikasi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah tadi, jangan memberikan komando aja atau instruksi aja ketika benar dan salah itu perlu disampaikan kepada remaja. Namun gunakan peralatan-peralatan yang lain seperti buku, seperti film, dan diskusikan ya atau diskusikan atau berikan pendapat bersama-sama terhadap buku atau film yang dibaca bersama itu ya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan emosi remaja yang perlu Bapak Ibu ketahui. Memang remaja masih butuh ya untuk diperhatikan. Oh iya, masih sangat butuh gitu ya. Kenapa masih sangat butuh? Karena dengan diperhatikan, mereka akan sangat dihargai gitu ya. Mereka akan sangat merasa disayangi gitu. Dan mereka juga perlu diberikan kemandirian serta kesempatan untuk bisa menentukan sendiri, artinya bebas dalam membuat keputusan, dan apabila ada yang salah, sudah pasti membutuhkan bimbingan. Ya, jadi bukannya berarti tidak membutuhkan bimbingan sama sekali. Namun, pada saat membuat keputusan yang salah, sekali lagi, jangan mengutamakan langsung dalam memberikan judgement gitu ya, atau penilaian. Namun kita tanya dulu nih, kan kamu tahu nih, ternyata keputusan yang kamu ambil salah ya. Terus perasaannya gimana gitu ya. Contoh sederhananya, oh kan kamu tadi malam tidurnya malam, terus sekarang bangunnya telat masuk online sekolah 10 menit gitu. Nah, Bapak Ibu bisa bahas ini setelah pulang sekolah. Lalu bagaimana tadi perasaannya? Apakah ada solusi yang akan kamu lakukan di kemudian hari kalau nanti kamu akan tidur malam lagi gitu ya. Jadi memang perlu ada komunikasi ya Bapak Ibu, perlu ada dialog ya karena ini penting. Karena dengan adanya dialog kita sebenarnya memberikan kepercayaan kepada anak untuk mereka bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan gitu ya. Dan topik-topik di luar daripada sekolah itu
itu sangat luas dan sangat bisa dibahas bersama dengan anak-anak pra-remaja ini. Dan ketika Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan ini bersama-sama dengan anak, Bapak Ibu pasti akan merasa tercengang dengan jawaban mereka. Karena mereka akan berpikir di luar dari apa yang kita pikirkan. Nah, itu sangat perlu kita hargai sekali ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini anak-anak ini, para remaja ini, itu juga butuh persetujuan. Ya, seringkali kenapa tadi mereka butuh diperhatikan, sebenarnya mereka butuh ada yang mendukung gitu loh ya dengan keputusan mereka. Ada yang memvalidasi dengan perasaannya mereka. Terus kalau salah, mereka tuh butuh dimaafkan, bukan butuh dimarahin ya. Ya mereka tahu kalau itu salah, tapi bagaimana respon kita itu sangat mempengaruhi mereka. Kalau kita ujung-ujungnya hanya memarahi saja, memang memberikan solusi, tapi reaksi pertama adalah marahin. Ini seringkali membuat mereka tuh nggak mau cerita lagi gitu sama kita. Ya kita ini orang tua atau orang dewasa di sekitar anak. Sehingga penting sekali kalau kita selalu memberikan bimbingan sebenarnya kepada mereka. Bukan komando ya, bukan instruksi aja, tapi bimbingan gitu ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana perkembangan emosi remaja yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, di usia 10-13 tahun, intinya adalah mereka sangat membutuhkan dukungan dari teman sebaya karena perubahan-perubahan fisik ini sudah muncul gitu ya, dan ada perubahan emosi yang terkait dengan perubahan tubuhnya. Di usia remaja tengah, mereka perlu memahami interaksi sosial dan mengajari tentang hubungan yang sehat. Hubungan ini bukan tentang pacaran aja ya Bapak Ibu, karena di usia 14-17 tahun itu mereka juga sangat kental dengan teman. Apalagi baik di anak laki-laki dan perempuan, mereka sangat kental dengan bagaimana mereka menjadi teman yang baik, menjadi teman yang bisa diterima, menjadi teman yang diakui gitu ya. Pengakuan itu sangat dibutuhkan di usia-usia ini. Dan ketika masuk ke fase akhir gitu, mereka sangat butuh sekali adanya kemandirian dan membuat keputusannya sendiri. Sehingga peranan orang tua atau orang dewasa di usia-usia fase akhir ini akan semakin berkurang karena memberikan kesempatan bagi para remaja ini, bagi para remaja akhir ini untuk bisa memutuskan apa yang terbaik buat dia gitu ya. Namun masih perlu peranan kita untuk pembimbingan dalam menjauhi perilaku yang beresiko atau mengambil keputusan yang baik. Perilaku beresiko itu apa sih? Macam-macam ya Bapak Ibu. Perilaku beresiko salah satunya mungkin bagaimana menjalin relasi pacaran yang sehat gitu ya. Apakah mungkin di dalam pacaran itu mereka sudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan pada saat mereka belum menikah gitu. Nah itu selalu perlu kita kasih tahu gitu ya. Makanya pada saat usia 10-13 tahun, Bapak Ibu perlu membicarakan tentang perubahan-perubahan dan yang terkait bagaimana seks edukasi itu disampaikan dari keluarga juga gitu ya. Jadi seringkali seks edukasi itu hanya muncul dari sekolah gitu ya atau dari lingkungan di luar dari rumah. Padahal ketika orang tua berperan dalam pemberian seks edukasi untuk remaja, mereka akan jadi tahu aku tuh harus nanya sama siapa ya nanti kalau aku mau nanya terkait dengan um, apa pendidikan seksual gitu ya. Karena baik pada anak laki-laki atau perempuan, mereka mencarinya dengan teman atau dari teman. Dimana yang Bapak Ibu tahu adalah disitulah kesempatan pornografi itu muncul gitu ya. Kesempatan dimana mereka mungkin sudah mulai mengenal yang namanya film porno gitu. Karena dari situ gitu, dari teman-teman gitu ya. Sehingga apabila seks edukasi itu secara dini diberikan oleh Bapak dan Ibu juga memberikan pembahasan apa yang terjadi dengan badannya mereka, apa yang mereka perlu lakukan dengan badannya mereka gitu ya. Itu menjadi hal yang penting sebenarnya untuk mereka ketahui nih dari masa pra remaja. Nah,
faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja ini? Tadi ya, perubahan jasmani karena berhubungan dengan hormon dan pubertas. Lalu ada perubahan interaksi dengan teman sebaya dan mulai adanya pengelompokan gitu ya, atau ya tadi hubungan cinta dengan lawan jenis. Lalu ada perubahan pola interaksi dengan orang tua. Contohnya bagaimana cara mengasuh atau memberikan hukuman, bagaimana perbedaan pandangan antara apa yang dianggap baik oleh anak dan orang tua itu terjadi perbedaan. Nah, disinilah si emosi itu berperan. Lalu adanya perubahan interaksi dari sekolah, di mana guru itu berperan penting sebagai tokoh intelektual dan otoritas, gitu ya. Jadi pada beberapa remaja mungkin mereka bisa mengikuti, tapi pada beberapa remaja yang lain itu mereka nggak bisa mengikuti. Dan kenapa pertentangan dalam anak-anak remaja itu muncul juga pada usia-usia ini, karena tadi perkembangan emosinya mereka. Serta ada perubahan dari pandangan luar yang dianggap bahwa anak-anak remaja ini sudah dewasa, tapi nggak dikasih kebebasan yang penuh gitu ya. Padahal tadi kan kalau kita lihat tahapannya itu ada 3 tahapan. Dan seringkali mereka tuh sudah ingin dianggap gede, mungkin pada saat di usia SMP atau sekitar usia di remaja pertengahan, fase yang tengah gitu ya. Sehingga ini juga memunculkan hal yang berbeda karena tadi mereka sudah menganggap dirinya besar, tapi dari orang tua atau orang dewasa belum memberikan banyak kebebasan terkait dengan hal itu. Nah, pemberontakan itu muncul di tahapan usia ini. Tapi karena usia anak-anak bapak dan ibu, dalam konteks ini kita berbicara untuk anak usia 10 sampai 11-12 tahun, mungkin belum muncul ya. Tapi ini perlu diwaspadai ya Bapak Ibu. Hanya saja waspada ini bukan berarti bahwa anak saya nanti akan memberontak nih. Oh, anak saya nanti akan nakal nih karena dia udah masuk di masa remaja. Itu saya harapkan tidak menjadi hal utama dulu dipikirkan oleh Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena nanti saya kasih tahu, sebenarnya kita bisa memperkuat kemampuan anak gitu ya, sehingga akhirnya sisi kenakalan-kenakalan atau pemberontakan remaja itu tidak akan muncul Bapak Ibu kalau anak-anak ini mengetahui hal hebat apa sih yang mereka miliki gitu ya. Nah, penyebab pemberontakan di sini disampaikan ada rasa nggak aman, ada masalah di sekolah atau di lingkungan, ada merasa nggak dihargai, lalu ada tidak bijak menggunakan internet sehingga muncul adanya adiksi gitu ya. Cara menghadapinya adalah perlu adanya pelibatan dalam membuat aturan agar sama-sama bisa bekerja sama untuk bisa mengikutinya gitu ya. Lalu ada menghargai pendapat dan diskusi serta mencari solusi bersama serta adanya komunikasi yang terbuka. Sehingga komunikasi itu tidak satu arah. Komando itu tidak hanya dari ibu, bapak ataupun orang dewasa di sekitar anak, tapi adanya penghargaan, mengekspresikan pendapat, diskusi dan mencari solusi ya. Nah, ini adalah gunung es perilaku ya, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah konsep yang Bapak Ibu perlu pertimbangkan ketika anak memunculkan perilaku tertentu. Jadi contohnya di sini, misalkan, anaknya menutup diri dan tidak bercerita jujur. Yang ada di pikirannya Bapak Ibu adalah, kenapa ya anaknya? Apakah dia malu? Atau apakah dia merasa nggak mampu? Atau dia nggak merasa percaya sama saya? Gitu ya. Sebelum akhirnya Bapak Ibu itu memberikan judgement atau penilaian langsung kepada anaknya. Jadi yang saya harapkan adalah ketika Bapak Ibu memikirkan tentang gunung es ini, yang Bapak Ibu pikirkan adalah, ini ada apa ya? Kenapa dia melakukan hal itu? Sebelum memberikan reaksi marah, sebelum memberikan reaksi menegur gitu ya. Dan kira-kira apa yang ingin dikomunikasikan anak ketika anak menampilkan hal itu ya. Caranya bagaimana kita tahu? Kita harus membuka komunikasi. Mendengarkan dulu,
merespon dan tidak reaktif ya. Nah, ini ada pengaruh perubahan hormon terhadap perkembangan emosi remaja. Kan kita tahu bahwa ada hormon-hormon yang berperan ya di dalam masa pubertas. Di sini disampaikan dan bagaimana otak itu juga punya perubahan terhadap banyaknya hormon yang muncul pada masa pubertas ini gitu ya. Dan ternyata hormon-hormon itu mempengaruhi suasana hati, emosi, dan tubuhnya remaja. Sehingga mempengaruhi cara mereka berpikir ya tentang konsep berpacaran atau berhubungan seksual gitu ya. Ketika emosi dan dorongan seksual dalam keadaan tidak stabil menambahkan zat negatif yang kemudian meningkatkan resiko untuk membuat keputusan buruk. Jadi si hormon ini membuat emosinya anak itu menjadi ya kalau Bapak Ibu tahu menjadi labil. Kenapa akhirnya ada istilah ababil gitu ya, anak labil gitu ya. Nah, karena si hormon-hormon ini pada anak remaja itu memang sangat mempengaruhi. Di sini saya sampaikan siklusnya. Ini yang biasanya disampaikan oleh Bapak Ibu dokter juga gitu ya, dari sisi kedokteran menyampaikan apa yang terjadi sih dari sisi hormonnya, lalu membawa perubahan-perubahan apa untuk otaknya, dan itu memberikan memproduksi apa dari hormon estrogen dan testosteronnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut lagi. Nah, kembali lagi tipsnya adalah bisa menjaga komunikasi ya, lalu bisa melibatkan orang tua. Jadi tips ini ditujukan oleh para remaja atau pra remaja gitu ya. Penting untuk bisa memberikan pertanyaan dan mengenal lebih jauh dengan berteman. Artinya komunikasi itu terjalin baik kepada orang tua, baik kepada teman gitu ya. Dan kalau misalkan nanti ada penolakan dari teman sebaya gitu ya, itu siap-siap aja gitu ya. Bukan berarti penolakan itu akhir dari dunia gitu ya, tapi itu yang perlu dipersiapkan gitu ya. Karena penolakan itu akan selalu ada dan sebenarnya ketika ditolak, dunia ini tidak berhenti. Namun bagaimana kita bisa menjalaninya lagi. Nah, di sini adalah peran orang tua. Peran orang tua itu perubahannya yang tadinya sebagai orang tua yang mengarahkan pada tahapan remaja ini diharapkan orang tua berperan sebagai mentor ya. Sebagai mentor itu artinya lebih banyak mendampingi, lebih banyak memfasilitasi ketika anak memberikan sebuah keputusan, mentor itu tidak langsung memberikan bahwa oh keputusan itu salah gitu ya, tapi selalu mencari tahu kepada mentinya kenapa sih melakukan hal itu, pertimbangannya apa. Nah itulah yang sangat diperlukan oleh para remaja ini ya, dari bapak dan ibu. Nah kalau buat saya ini dia yang mau saya sampaikan, bahwa hal yang sangat spesial ini perlu disampaikan juga kepada anak-anak pra remajanya Bapak dan Ibu ya, gitu ya. Bahwa remaja itu spesial, unik, dan punya tantangan tersendiri memang. Kenapa spesialnya? Kita semua tahu bahwa masa remaja itu ada pubertas, ya, masa pubertas. Terjadi perubahan di hormon, tadi kan, bagaimana hormon itu juga mempengaruhi otak, dan bagaimana hormon itu juga mempengaruhi badan serta emosi ya. Nah, hal ini sangat perlu dipahami oleh orang tua dan para remaja supaya mereka mengetahui bahwa oh hal ini tuh mempengaruhi diri aku yang sekarang. Mereka jadi lebih aware gitu ya. Dan di tengah perubahan-perubahan ini ada lagi hal yang spesial, masih tetap berkaitan dengan badan, otak gitu ya, dan juga emosi, adalah ini Bapak Ibu. Bagaimana remaja itu saya sampaikan mereka punya super power loh. Super powernya apa? Dalam tahap perkembangan manusia yang namanya growth spurt tadi atau pertumbuhan yang sangat cepat terjadi di badan
dan itu juga terjadi pada jaringan-jaringan yang ada di otak, itu terjadi hanya 2 kali, yaitu pada saat golden age, usia di awal gitu ya, usia di awal bayi, dan di saat remaja ini. Kenapa? Karena tadi perubahan hormon tadi ya, Bapak Ibu, si hormon itu membuat brain-nya itu tuh jadi bisa kayak bekerja lebih cepat ya. Namun bekerja lebih cepat ini di satu sisi ketika mereka belajar sesuatu sebenarnya mereka lebih cepat menangkap loh gitu ya. Hanya saja ketika lebih cepat menangkap, impulsivitasnya mereka atau ketika mereka melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang itu juga muncul gitu ya. Karena kan mereka berpikir cepat. Pokoknya mereka taunya ini bagus ya udah dilakuin. Oh ini tuh aku bisa ya udah dilakuin. Tapi nggak bermikirkan jangka panjang gitu ya. Dan itu sangat wajar banget. Hanya kalau kita bisa menyampaikan kepada remaja, pakailah waktu kalian di saat masa remaja ini untuk belajar hal-hal yang sangat penting buat masa depan kalian dan sangat belajar tentang hal-hal yang kalian sukai, itu akan memberikan dampak yang sangat baik pada saat anak-anak remaja ini melewati masa remajanya. Dan secara fisik, sebagian besar anak-anak remaja itu memiliki fisik yang lebih kuat gitu ya. Tadi kan perubahan-perubahan hormon, terus mereka semua itu banyak diarahkan untuk kegiatan olahraga gitu ya. Karena di saat ini tadi pertumbuhan fisiknya sangat push gitu ya, tinggi banget nih. Nah, di sisi lain mereka juga muncul kreativitasnya karena tadi impulsif banyak, wah masuk ide-ide cemerlang gitu ya, wah kreatif, berpikir di luar dari pada umumnya gitu ya. Dan ini mereka sangat perlu diajarkan dan disampaikan ya Bapak Ibu, karena mereka nggak tahu loh. Dan mungkin Bapak Ibu juga tidak menyadari bahwa ini tuh super powernya remaja. Ketika remaja disampaikan bahwa mereka punya super power, maka mereka akan bisa memberdayakan diri mereka sendiri untuk hal-hal yang positif gitu ya. Nah, di manakah letaknya dukungan kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa di sekitar anak? Itu adalah berada di sekitarnya anak. Sehingga kita itu orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak punya peranan penting dalam kehidupan remaja. Karena ketika anak-anak ini, remaja-remaja ini tidak punya tempat untuk mereka berinteraksi dengan lingkungannya, sepertinya di sini orang tua, teman, ataupun sekolah, maka di bagian yang berwarna biru kotak-kotak ini akan muncul di mana mereka sendirian, merasa tidak didengarkan, merasa tidak dipahami, tidak dilibatkan, sehingga muncul adanya depresi, ya. Dan itu sangat mudah sekali muncul ya di masa-masa remaja ini, karena tadi mereka mencari jati diri mereka mencari identitas mereka. Sehingga salah satu tips yang saya selalu berikan ketika saya bicara dengan remaja, sekolah ataupun orang tua, libatkan anak-anak ini dalam komunitas, dalam kelompok. Karena ketika anak-anak ini, remaja-remaja ini terlibat di dalam komunitas dan kelompok, mereka akan sangat bisa berkembang dan bertumbuh bersama dengan kelompoknya gitu ya. Karena conformity atau konformitas, kesamaan itu adalah hal yang menjadi pembelajaran mereka. Apabila mereka berada di kelompok yang baik, kelompok yang tepat untuk mendukung perkembangan mereka, maka akan menjadi sama dengan mereka gitu ya. Mereka akan mengadopsi nilai-nilai dari kelompok itu ya. Sehingga peranan orang tua adalah memastikan kelompok yang mana nih, pertemanan yang mana nih yang bisa mendukung mereka. Namun ya Bapak Ibu, kita nggak bisa loh menyampaikan kepada anak bahwa jangan temenan ya sama yang itu, kamu jangan masuk geng itu nggak bisa sesederhana itu sih Bapak Ibu. Karena ketika mereka sudah conformity itu muncul dalam kelompok mereka akan menjadi sulit untuk keluar. Sehingga kita perlu pastikan dan kita perlu menyampaikan dari sudut pandang kita bahwa kelompok itu nggak baik loh. Dan nanti kira-kira kalau kamu saat ini belum menyadari,
tapi mama merasa khawatir gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kekhawatiran mama tidak muncul gitu? Kira-kira dari kamu apa yang bisa dilakukan? Itu adalah bentuk komunikasi dan diskusi ya. Jadi bukan hanya memberikan komando aja bahwa keluar dari kelompok itu nggak bisa. Nah, ini tips dalam menghadapi pubertas. Saya harap tadi kembali lagi ya, berkaitan dengan terbuka dengan keluarga gitu ya, mencari bakat atau minat yang menjadi lebih produktif di usia ini, mengenali perubahan-perubahan tubuh dan menerimanya. Karena di usia-usia ini, baik itu anak perempuan ataupun laki-laki, seringkali mengalami kesulitan untuk menerima perubahan tubuhnya. Sehingga akhirnya tadi memunculkan rasa tidak percaya diri, rasa insecure, ada jerawat di sini, aduh aku malu banget nih ada jerawat di sini gitu ya. Padahal jerawat itu adalah sebuah bagian dari kehidupan ya. Nah, di sini saya sampaikan tadi ya bahwa di masa remaja itu sudah lebih banyak coaching atau mentoring gitu ya. Kita mau membuat anak itu mengadopsi value-value kita, maka kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa yang ada di sekitar anak mesti memberikan contoh gitu ya. Kita nggak bisa hanya mengarahkan, kamu pergi ke gereja ya gitu ya, atau kamu sholat 5 waktu ya, atau kamu baca Alkitab ya, tapi kita tidak melakukannya. Itu tidak mungkin sih. Dan sebenarnya contoh-contoh itu sudah sangat mungkin dilakukan sejak anak-anak dari kecil gitu ya. Nah, kesenjangan komunikasi antar remaja dan orang tua itu seperti apa sih? Gitu. Komunikasi itu terjadi karena ada yang mengirimkan pesan dan ada yang menerima, gitu ya. Dan ada pertukaran dari ide-ide atau informasi itu. Nah, komunikasi itu menjadi lebih baik, gitu ya, kalau misalkan eh, eh, komunikasi yang terjalin antara orang tua dan remaja itu juga baik gitu. Tapi kalau misalkan komunikasinya ini nggak baik, maka hal-hal yang sederhana yang sebenarnya itu hanya berhubungan dengan hal-hal yang ada di rumah itu menjadi sebuah konflik yang susah sekali untuk mendapatkan closure ataupun mendapatkan penyelesaian masalah gitu ya. Sehingga sangat penting sebenarnya tadi kembali lagi bangun komunikasi yang terbuka, tetap tenang ketika anak mungkin menyampaikan kesulitannya atau menyampaikan masalahnya gitu ya atau menyampaikan sesuatu. Jadi jadilah orang tua atau orang dewasa yang responsif bukan reaktif gitu ya. Luangkan waktu untuk sesering mungkin berdiskusi, berkomunikasi, melakukan aktivitas bersama-sama dengan para remaja ini gitu ya. Karena dari situ kita bisa mengetahui bagaimana sih anak ini gitu. Nah, pola komunikasi bagi remaja itu ada 3 gaya ya. Baik itu yang mungkin ditampilkan oleh orang tua ataupun oleh para remaja itu. Yang pertama ada komunikasi yang pasif gitu ya. Jadi karakteristiknya ragu-ragu mungkin untuk mengungkapkan apa yang dia sampaikan karena dia takut bahwa ada hal-hal yang dimaknai berbeda dari orang lain yang diajak berbicara. Dan ini sangat mungkin berkaitan dengan bagaimana pengalaman dia sebelumnya dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah gaya agresif gitu ya. Jadi sifatnya argumentatif, menuntut, intimidasi mungkin. Jadi ngejawab ini mesti punya definisi yang sama gitu ya konsepnya. Jadi kalau dalam konsep gaya yang agresif, ini bawaannya tuh seperti tidak menerima apa yang disampaikan oleh orang lain gitu ya. Jadi dia memberikan argumen, bentuknya argumen. Jadi bukan bentuk komunikasi yang enak gitu loh sebenarnya dalam pola komunikasi yang agresif ini gitu. Dan seringkali lebih fokus sama kemenangan daripada bagaimana tentang orang lain. Jadi bawaannya kalau dalam gaya agresif ini bawaannya tuh kenceng banget gitu loh, bawaannya kayak pengen marah gitu ya kalau kita orang lain yang menanggapi si remaja ini yang punya pola komunikasi yang agresif. Lalu pola yang ketiga adalah asertif.
di mana dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan tapi dengan cara yang baik, tidak ragu-ragu, tetap bisa berempati terhadap orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Nah, ini sangat perlu banget untuk kita ingat lagi remaja kita itu punya gaya komunikasi yang mana ya, khususnya ketika berinteraksi dengan kita ya Bapak Ibu, karena seringkali eh, tergantung bagaimana atau dengan siapa remaja ini berelasi. Misalkan dengan papahnya bisa berbeda, dengan mamahnya bisa berbeda, dengan gurunya bisa berbeda. Nah, ini perlu ditangkap sebenarnya oleh para orang tua. Nah, hal yang penting adalah bahwa remaja itu akan tumbuh menjadi dewasa yang mandiri, sehingga tadi membutuhkan peranan kita. Penting untuk mendiskusikan masalah. Nah, jadi penting juga untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan, tapi satu sama lain juga bisa saling mendengarkan, bukan memperdebatkan ya. Karena mendengarkan itu tanpa memberikan perdebatan atau excuse atau maksudnya tadi mengarahkan itu memang agak susah sebenarnya. Tapi ketika kita memberikan porsi di awal adalah mendengarkan dulu sebelum akhirnya kita menyampaikan bahwa seharusnya begini loh, itu akan membuat para remaja ini juga jadi tidak defensif gitu ya, tidak defensif dengan apa yang mereka pahami atau yang mereka sedang lakukan gitu. Dan remaja ini sedang belajar menjadi dirinya sendiri, sehingga para orang dewasa atau orang tua cobalah menerima mereka dan melihat sudut pandang mereka yang berbeda gitu. Selalu pakai kacamata yang berbeda. Jadi misalkan biasanya Bapak Ibu pakai kacamatanya yang ini aja gitu ya. Nah, sekarang kita pakai kacamata yang berbeda yang itu menyiratkan tentang cara anak-anak ini, remaja ini berpikir. Ketika remaja memulai keputusan sendiri dan terkadang keputusannya salah, coba untuk mendukung dulu ya Bapak Ibu. Tidak memberikan kritik supaya remaja-remaja ini bisa belajar dari kesalahan. Dan orang tua serta remaja perlu meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri. Self-care di dalam setiap anggota keluarga itu penting. Dan self-care yang seperti apa itu juga penting. Karena self-care itu tidak hanya sebatas pergi ke salon, tidak hanya sebatas makan, ataupun tidak hanya sebatas jalan-jalan. Sehingga saya sangat meminta Bapak Ibu untuk mengenali masing-masing self-care-nya Bapak Ibu itu apa. Lalu yang selanjutnya, ada konflik yang tidak dapat dihindari dan itu merupakan hal yang wajar. Namun, jika tidak diselesaikan dan berkelanjutan, maka dapat merusak hubungan. Nah, hal yang mungkin muncul dalam relasinya kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitar anak adalah ketika ada sebuah masalah, kita tidak ada rekonsiliasi gitu loh dengan anak-anak setelah masalah itu sudah selesai atau setelah kita tenang. Nanti saya akan jelaskan rekonsiliasi itu apa dan kenapa itu penting. Karena ketika kita perlu selalu membicarakan lagi masalah yang kelihatannya sudah lewat tapi itu sebenarnya belum selesai. Hanya reda aja, hanya dianggap oh ya kalau nggak dibahas berarti udah selesai ya. Jadi penting untuk selalu memberikan rekonsiliasi, pembahasan lagi terhadap masalah yang tadinya muncul atau konflik yang tadinya muncul, dan itu perlu dibahas ketika hatinya remaja dan hatinya Bapak Ibu juga tenang gitu ya. Luangkan banyak waktu untuk mendengarkan dan lebih sedikit berbicara, saling bercerita tentang kekhawatiran dan harapan kedua belah pihak. Jadi tadi sangat penting untuk berkomunikasi di luar dari rutinitas sehari-hari, di luar dari apa yang belajar di sekolah, tadi PR-nya apa gitu ya. Ada banyak tema-tema yang sebenarnya bisa disampaikan kepada anak atau kepada remaja dalam berkomunikasi. Sesederhana kita tahu apa sih yang menjadi kesukaannya, apa yang saat ini sedang menarik buat dia. Nah, roadblock communication ini kita adalah sebuah pembahasan yang sangat penting gitu ya. Ini tema utamanya sebenarnya ini. Tapi tadi di awal saya memberikan banyak penjelasan tentang remaja karena saya rasa Bapak dan Ibu perlu memahami dulu remaja itu siapa.
Dan ketika kita bicara secara spesifik para remaja, nanti Bapak Ibu akan berjalan bersama dengan para remaja ini menuju masa remaja, ya. Sehingga salah satu yang mungkin akan muncul adalah roadblock communication atau penghalang komunikasi. Kenapa bisa muncul? Karena penyebabnya yang pertama ada rasa tidak percaya, baik dari orang tua ataupun dari remaja itu sendiri. Sulit menjangkau akses komunikasi. Yang muncul adalah misalkan mamahnya nge-WA tapi anaknya nggak bales gitu ya. Atau cuman dibuka doang. Itu salah satu hal yang sulit banget menjangkau akses komunikasinya si remaja. Sinyal yang ditangkap berbeda. Tadi, sendernya, orang yang memberikan komunikasi sinyalnya, itu ternyata ditangkap yang berbeda sama receivernya gitu. Sehingga di sini telah terjadi miskomunikasi. Lalu ada pengalaman di masa lalu yang tidak menyenangkan, serta ada judgement atau penilaian dini, dan ini seringkali dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa di sekitar anak. Nah, ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh pra-remaja dan remaja ketika apa sih yang menjadi penghalang untuk kamu bisa berkomunikasi dengan orang tua kamu. Jadi kalau kita lihat dari sisi aturan, seringkali aturan yang diberikan itu kaku, nggak ada kompromi, pokoknya harus diikutin, pokoknya gitu ya, pokoknya kalau udah pokoknya itu agak susah. Lalu ada komentar lain yang emangnya tentara cuma ngikutin doang, atau ya akhirnya para remaja ini ABS lah, asal bapak senang gitu ya. Atau ada remaja juga yang menyampaikan ya nggak bisa maksa dong, kenapa sih juga harus ada yang kayak gitu ya. Atau dalam hal obrolan, mereka sering menyampaikan bahwa nggak tahu mau ngobrolin apa, aneh aja gitu kalau misalkan orang tuanya nanya gitu ya. Atau intinya cuma nanyain tugas sama sekolah lah, tentang akunya aku nggak pernah ditanya gitu. Ini dari para remaja dan pra remaja. Tadi mau cerita apa, masa cerita tentang temen, itu juga satu hal yang menjadi keengganan mereka ketika bercerita. Atau mereka menganggap aneh kalau ngomong sama orang tua. Dan ini adalah sudut pandang yang sebagian besar remaja yang memang tidak punya kebiasaan bercerita atau berkomunikasi dari kecil, akhirnya menyimpulkan hal itu karena tidak ada kebiasaan bercerita di luar dari sekolah dan tugas gitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah kalau cerita pasti cuma dimarahin atau dinasehatin. Jadi tidak didengarkan. Nah, kenapa tadi dari awal saya selalu bilang dengerin dulu, karena itu adalah kebutuhannya mereka. Atau kebutuhan kita sebenarnya ketika kita punya masalah, ketika kita pengen curhat, atau ketika kita sekedar pengen cerita aja, kita tuh pasti pengen didengerin dulu kan ya Bapak Ibu. Kita nggak pengen langsung dikasih solusinya, atau kita nggak pengen langsung dikasih nasehatnya, tapi kita pengen didengarkan dulu. Dan itu juga dirasakan oleh para anak remaja ini. Nah, sehingga saya menemukan dari teori yang disampaikan oleh Pollack ini, ada 12 penghalang komunikasi. Jadi ketika kita memberikan judgement yang terlalu dini, itu membuat mereka juga jadi langsung, aku nggak mau cerita lagi gitu ya. Atau waktu cerita yang dikasih solusinya aja gitu ya. Atau kalau kita waktu cerita, kesan atau komentar yang disampaikan oleh orang tua adalah menyederhanakan masalah yang disampaikan. Alah gitu aja masa kamu sedih, alah gitu aja masa kamu susah sih. Nah itu membuat mereka tuh nggak mau cerita lagi gitu loh sama para orang tuanya. Atau preaching, ujung-ujungnya kasih nasihat, ujung-ujungnya kasih khotbah gitu ya, harus tahu ini dan itu gitu, dan semuanya itu selalu fokusnya mengharapkan anaknya tuh berubah. Padahal yang diharapkan oleh anak adalah didengarkan dulu sebelum akhirnya memang mereka dikasih tahu yang sebaiknya itu seperti apa. Lalu selanjutnya adalah hanya komando aja, hanya memberi instruksi aja, hanya nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Ini seringkali terjadi nih ketika orang tua hanya menyuruh-nyuruh dan akhirnya itu membuat anak juga jadi nggak mau cerita. Atau ada lagi yang mengancam. Mengancam tuh ya tadi kalau komunikasi bentuknya hanya ancaman aja gitu dari orang tuanya. Atau
ketika orang tua membuka komunikasi langsung memberikan label bahwa itu salah, itu benar gitu ya. Sehingga hal ini memunculkan konflik karena anak-anak itu atau remaja ngerasa mereka itu nggak divalidasi opininya, nggak divalidasi perasaannya gitu, karena selalu ujung-ujungnya cuma benar dan salah. Sehingga pada tahapan ini diharapkan orang tua mengerti dari sudut pandangnya si anak tadi. Sudut pandang remaja pakai kacamata yang berbeda. Zamannya sudah berbeda, maka Bapak Ibu perlu cari tahu apa sih yang membuat kamu susah, apa sih yang membuat kamu tuh nggak percaya diri dengan jerawat kamu. Coba ceritain sama mama, kamu tuh merasanya gimana, ceritain supaya mama ngerti gitu ya. Karena kalau kamu nggak cerita, mama jadi nggak ngerti dan mama nggak bisa bantuin kamu. Coba deh cerita, mama pasti nggak akan marah. Nah itu tuh perlu disampaikan ya Bapak Ibu, supaya akhirnya para remaja ini percaya dengan Bapak dan Ibu. Lalu ketika remaja bercerita, seringkali orang tua memberikan respon, wah masa kayak gitu, nggak seberapa banget kayak mama dulu begini. Nah sehingga itu yang berujung pada kompetisi cerita. Padahal maksudnya si anak mau cerita loh, bukan melakukan kompetisi gitu ya. Atau roadblock yang lain adalah ketika anak bercerita, maka itu tuh mereka takut bahwa atau mereka malu ini tanggapan dari orang tua gimana ya, sehingga ketika mereka cerita mereka sudah ada keresahan malu gitu ya. Nah ketika orang tua memberikan judgement itu akan semakin membuat mereka jadi aku nggak mau ceritalah sama mama atau sama papa karena nanti ujung-ujungnya begini gitu. Nah itu nggak bisa dilakukan lagi. Atau interogasi gitu ya, ini perlu perhatikan cara kita ngomong. Tadi bagian bagi kita merespon bukan reaktif. Hal-hal yang mungkin itu suatu hal yang membuat anak jadi takut cerita sama kita atau remaja jadi takut sama kita karena takut dimarahin. Sehingga penting memang menjaga intonasi bicara kita, cara bicaranya kita gitu ya. Dan selalu bilang tadi, cerita aja mama nggak marah kok gitu. Dan itu memang didukung dengan raut wajah kita, suara kita. Jadi sinkron, apa yang kita rasakan itu harus sinkron dengan muka kita, suara kita, dan bahasa tubuh kita gitu. Karena kalau nggak sinkron, remaja pasti tahu, anak pasti tahu. Nah, atau menanggapinya dengan bercanda ketika mereka cerita. Tadi kita bercandain dengan kita menganggap akhirnya menyederhanakan permasalahannya dia. Sehingga anak itu jadi nggak ngerti bahwa, oh ternyata aku tuh punya masalah dan aku nggak di ngerti ini sama orang tua aku gitu ya. Nah ini adalah salah satu identifikasi dari penghalang komunikasi orang tua dengan remaja yang disampaikan oleh Thomas Gordon. Thomas Gordon menyampaikan bahwa ketika orang tua memberikan reaksi yang banyak sekali, arahan, komando, instruksi, maka yang dipikirkan oleh remaja adalah aku nggak mau percaya lagi lah sama diri aku sendiri dan sama orang tua. Karena terlalu disuruh-suruh, sehingga tidak ada peluang bagi aku untuk bisa menentukan apa yang sebenarnya bisa aku lakukan, gitu ya. Atau orang tua lebih banyak menyatakan peringatan-peringatan atau ancaman-ancaman terhadap konsekuensinya, gitu ya. Nah, ini akhirnya membuat remaja menjadi muncul rasa takut yang berlebihan, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu ya balik lagi nih, sehingga kalau anaknya remajanya takut ya akhirnya mungkin orang tuanya memberikan instruksi, memberikan arahan, ngarahin lagi, sehingga itu yang membuat si remaja jadi nggak percaya diri sama kemampuannya gitu ya. Atau moralizing atau lecturing, jadi ujung-ujungnya nasehatin, ujung-ujungnya ngasih khotbah gitu ya, dan itu membuat remaja jadi merasa bersalah gitu ya, dan langsung menganggap bahwa dirinya tuh jelek gitu. Dan ini seringkali juga bisa memunculkan rebellion. Jadi satu sisi dia akan menarik diri banget dengan menganggap bahwa oh aku tuh aduh aku ngerasa bersalah banget nih karena akhirnya membuat mama jadi ngerasa kayak gini. Dari misalkan kalau kita udah orang tua atau orang dewasa menyebutkan kata dosa lah, nah itu akan membuat anak menjadi semakin bersalah. Atau di sisi lain anak ini atau remaja ini malah memunculkan pemberontakan gitu ya, karena dia ngerasa nggak percaya, nggak ngerasa
ngerasa ingin menyampaikan bahwa aku tuh nggak begitu, tapi dengan pemberontakan. Nah, reaksi yang lain yang disampaikan oleh orang tua adalah reaksi yang memberikan solusi. Padahal saat itu remaja pada umumnya butuh didengarkan dan bukan dikasih solusi. Ketika solusi itu selalu datang dari orang tua, maka remaja akan merasa dia itu tidak punya kemampuan untuk memberikan solusi. Dia itu nggak mampu atau dia nggak percaya diri dengan kemampuannya, gitu ya. Nah, reaksi yang selanjutnya adalah bagaimana orang tua itu memberikan argumen-argumen logika, gitu ya. Kan mestinya begini. Padahal dari sudut pandang kemampuan berpikir remaja, udah pasti ada hal-hal yang memang remaja nggak tahu, gitu ya. Dan itu membuat remaja muncul rasa tidak good enough atau ngerasa nggak nggak cukup gitu loh, ngerasa nggak dihargai, ngerasa dianggap bodoh mungkin, atau akhirnya itu yang membuat dia jadi inferior. Reaksi orang tua yang over atau memberikan kritikan yang banyak, menyalahkan, itu juga memberikan dampak remajanya menjadi inferior, merasa tidak berharga, merasa tidak dinilai dan merasa jelek. Nah, ini tuh value-value ini masuk ke identitas dirinya mereka. Kalau tadi kita di depan bicara soal identitas diri ya, Bapak Ibu. Sehingga dengan reaksi kita aja, tanpa kita menyampaikan bahwa lebih lanjut tentang apa yang mereka tampilkan, itu mereka menangkap reaksi kita gitu, dari komentar kita, dari kata-kata kita, itu mereka sudah langsung mengambil kesimpulan. Sehingga memang perlu sangat berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan, reaksi kita, karena itu mempengaruhi sudut pandang kita juga sebenarnya terhadap remaja. Nah, ini juga identifikasi penghalang komunikasi yang lain yang disampaikan oleh Thomas Gordon. Ketika kita terlalu memberikan analisa atau diagnosa, tadi orang remajanya menjadi lebih pemberontak mungkin karena merasa bahwa cuma orang tua aja yang tahu, padahal aku juga tahu gitu ya. Nah, hal-hal ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan lebih lanjut dan memang perlu disiasati dan berhati-hati sekali ketika memberikan respon kepada remaja gitu ya. Karena tadi identifikasi diri remaja pada usia ini itu sangat besar. Ketika kita salah memberikan respon, maka itulah yang ditangkap oleh anak dan itulah yang diinternalisasi atau yang diserap oleh anak tentang dirinya sendiri. Ini juga sama ya. Nah, konflik dengan anak itu biasanya muncul karena tadi ada komunikasi yang negatif. Ini adalah penyebab umum dalam konflik dan seringkali tidak selalu mudah mengenali komunikasi negatif ya. Solusinya adalah kita perlu negosiasi, komunikasikan, sampaikan kalau kamu tuh mau diajak ngobrol sama mama enaknya gimana ya, kamu gak capek emang dimarahin terus gitu ya, kita gimana ya caranya kita bisa kerja sama. Tekankan bahwa bapak, ibu, dan remaja itu bekerja sama loh. Dan kerjasama ini kalau saya pribadi sudah saya kenalkan sejak anak-anak itu masih kecil. Jadi bukan saya yang memberikan aturan, tapi bagaimana aturan itu bisa kita ikuti bersama-sama, dan saya itu membutuhkan mereka, kerjasama mereka, gitu. Ketika aturan itu tidak berhasil, maka saya akan bilang, sepertinya aturan ini tidak berhasil karena tidak ada kerjasama yang baik ya di antara kita. Ya sudah, tidak perlu ada lagi nonton, misalkan, kayak gitu ya. Dan itu solusi bersama di usia remaja itu sudah sangat perlu dilakukan. Ada yang contoh yang baik dengan kita meminta maaf ketika kita salah dan memberikan banyak hak dalam kebebasan untuk remaja siap bertanggung jawab khususnya dalam kegiatan sehari-hari dan mungkin itu yang terjadi di dalam kegiatan domestik di dalam rumah gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan tidak boleh kepada remaja atau kepada anak, Bapak Ibu harus menjelaskan alasannya hingga anaknya paham. Disinilah letaknya bagaimana komunikasi dan diskusi itu perlu selalu dilakukan. Bahkan sebelum remaja ini masuk ke fase remaja ya. Nah, validasi emosi dan mengapa penting.
validasi emosi itu adalah salah satu cara pola asuh orang tua dalam memahami anak, dalam memahami remaja, menerima pikiran dan perasaan dari sudut pandang mereka tanpa memberikan penilaian apapun, gitu ya. Jadi contohnya ketika mereka tidak suka karena jadwal mereka untuk pegang handphone itu dibatasin, maka kita perlu menyebutkan, orang tua perlu menyebutkan caranya seperti ini. Oh, iya mama tahu kamu sebel banget sama aturan ini, tapi aturan ini kan sudah disepakati dan memang perlu ada supaya kamu bisa konsentrasi untuk belajar mempersiapkan diri untuk PTS gitu ya. Sehingga memang aturan ini harus ada. Nanti kalau sudah selesai, handphone itu bisa kembali lagi kok. Memang tidak nyaman sih dengan perasaan sebel yang kamu rasakan gitu ya, mama ngerti banget. Jadi Bapak Ibu mengulang kembali apa yang Bapak Ibu tangkap tentang pikiran dan perasaannya si anak, diverbalisasikan, divalidasikan. Kenapa? Itu penting karena anak akan merasa didengar dan dipahami, sehingga mereka juga jadi tahu caranya gimana ya mengatasi emosi-emosi yang nggak nyaman ini gitu ya. Kita kasih tahu loh caranya dengan apa? Tadi memvalidasi, kita perlu menerima emosinya. Karena kita bawaannya itu sangat sering tidak mau menerima emosi. Emosi yang negatif. Emosi negatif tuh cenderung diabaikan, tapi kita lebih banyak memberikan ruang terhadap emosi positif. Sehingga ketika emosi negatif ini muncul, anak-anak itu jadi nggak tahu gimana cara mengatasinya. Apabila Bapak Ibu berperan dalam memvalidasi perasaan anak dan pikirannya, itu bukan berarti Bapak Ibu menyetujui ya, tapi membantu identifikasi, memvalidasi, menyampaikan bahwa iya, Mama ngerti kalau itu perasaannya emang nggak enak. Mama ngerti kalau kamu memang marah. Tapi bukan berarti apa yang kamu inginkan itu dapat terpenuhi sekarang, gitu ya. Jadi yang kita terima itu perasaan dan pikiran, bukan perilakunya yang memang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau bangun gitu ya. Nah, dalam melakukan validasi, Bapak Ibu diharapkan meluangkan waktu sejenak untuk bisa mengamati atau bersama-sama berada dalam situasi itu dengan anak. Ketika anak sedih, ketika anak marah, ketika anak gak suka. Hanya hadir bareng-bareng. Perhatikan situasinya dan keadaan anak. Menenangkan diri dulu dari ibu, bapak, dan juga membantu menenangkan diri si anak. Cobalah untuk tidak bereaksi apabila ada emosi-emosi negatif yang muncul. Mungkin ketika anaknya marah-marah, ketika anaknya nangis. Coba Bapak Ibu untuk tenang. Nah, kalau dari segi anak, yang perlu dilihat adalah bagaimana Bapak Ibu itu bisa menyesuaikan diri dengan merespon keadaannya anak gitu ya. Dan mengingat bahwa anak sedang melakukan yang terbaik loh saat itu gitu ya. Jadi emosi yang negatif itu perlu divalidasi supaya itu jadi sinkron dengan apa yang dirasakan. Meskipun kita nggak menerima teriak-teriakannya dia mungkin ya, kita nggak menerima kalau dia banting-banting barang mungkin saat itu gitu ya. Tapi yang kita terima tuh bahwa anak remaja ini sedang mengekspresikan gitu ya. Kita bisa cari tahu emosi apa sih yang dirasain kalau kita nggak ngerti atau kalau kita nggak bisa melihat gambarannya. Kita bisa tanya dengan perlahan. Lalu kita tadi pikirkan tentang gunung esnya itu loh Bapak Ibu, masih inget ya? Tentang gunung es bahwa ini apa ya penyebab perilaku anak itu muncul gitu ya, apa yang membuat dia sedih, kira-kira apa yang sedang dia alami gitu ya. Dan ini tuh susah sebenarnya buat anak gitu. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan hal ini, Bapak Ibu itu membantu anak untuk memahami dan mengeksplorasi situasi serta perasaan dan pikiran yang mengganggu anak. Dan ketika Bapak Ibu membuat pernyataan yang memvalidasi perasaannya, itu akan membuat tadi mereka jadi sinkron. Nah, tadi bisa berlatih, oh iya ya susah ya, tapi ini memang susah sih, mama juga ngerti. Tapi memang ini suatu hal yang kamu nggak lakuin gitu ya. Nah, ini tuh mesti tulus ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu melakukan validasi ini bukan hanya karena apa hanya karena melakukan tapi nggak pakai hati gitu. Jadi memang harus dari hati ketika berinteraksi dengan anak-anak.
ini permasalahan pra remaja yang muncul dari segi pengambilan resiko, yang mungkin cenderung bisa jadi pede sekali gitu ya, atau pengambilan resiko jadi nggak memikirkan lebih lanjut atau panjang terhadap resiko yang besar yang nanti akan mereka lakukan gitu ya. Contohnya di sini kan ada pesta minuman keras, berhubungan seksual gitu ya, atau tadi bunuh diri. Kalau ada masalah ya udah bunuh diri aja, seolah-olah masalahnya selesai. Kepercayaan diri juga muncul di usia ini berkaitan dengan konsumsi negatif. Jadi misalkan jadi punya gangguan makan, entah itu jadi anoreksia gitu ya, atau makan berlebihan, binge eating, atau muncul depresi, kecemasan gitu ya. Dan ini dari sisi kecemasan dan depresi serta pengawasan memang ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Namun permasalahan dalam masa pra-remaja ini akan sangat bisa diminimalisir apabila Bapak Ibu tadi menyebutkan potensi-potensi apa yang ada di dalam remaja nantinya. Sehingga mereka jadi lebih fokus terhadap kemampuan mereka. Hanya saja ketika mereka memunculkan perilaku yang memang negatif, perilaku yang sebenarnya itu adalah saatnya di mana mereka sangat-sangat membutuhkan perhatian orang tua lebih lagi, ya hadirlah sebagai figur yang memang bisa memberikan perhatian. Ini saya seringkali dapat pertanyaan dari orang tua yang sebenarnya sudah tahu jawabannya. Jadi misalkan ada orang tua yang nanya, itu loh Bu, anak itu cari perhatian banget deh. Jadi dia akan melakukan ini itu. Padahal kan harusnya nggak usah ya gitu ya. Terus saya tanya, lalu apa yang ibu lakukan? Ya saya diemin aja. Terus kalau diemin apa yang terjadi? Ya dia akan semakin berulah lah. Kan caper gitu ya. Jadi saya tanya, sebenarnya orang tua itu sudah tahu sumber permasalahannya apa. Sudah tahu bahwa ketika sudah mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan anak, tapi tidak memberikan. Sehingga kalau tadi di awal bahwa orang tuanya menyebutkan anaknya mencari perhatian, ya kenapa nggak diberikan aja perhatiannya, gitu ya. Sehingga si masalah itu tidak akan muncul lagi, gitu. Dan memberikan perhatian atau memberikan pelukan atau memberikan usapan itu nggak ada hubungannya dengan memanjakan. Memanjakan itu hubungannya dengan memberikan kemudahan. Jadi satu hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Memberikan perhatian itu bukan memberikan kemudahan. Kalau memberikan kemudahan itu biasanya berujung kepada ketidakmandirian. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan pelukan, memberikan perhatian, memberikan usapan di badannya dia, itu Bapak Ibu menunjukkan afeksi, kasih sayang melalui sentuhan. Dan itu sangat baik banget dan sebenarnya masih sangat dibutuhkan oleh para remaja ini atau remaja ya. Sehingga ketika mereka nanti memasuki mungkin permasalahan-permasalahan ini yang mungkin tidak terjadi pada diri mereka secara langsung, tapi mungkin terjadi dalam lingkungan mereka. Artinya mungkin teman-teman mereka yang mengalami, mereka jadi tahu bahwa, oh ternyata itu tuh dilakukan ya karena teman aku nggak dapat perhatian dari orang tuanya gitu loh. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan perhatian, mendengarkan mereka, maka si permasalahan ini tidak akan muncul. Kalaupun muncul, disitulah letak daripada bagaimana cinta tanpa syarat itu atau love unconditional love itu muncul ya. Artinya bagaimana orang tua bisa berperan untuk bisa menyayangi anak meskipun dalam senang ataupun duka gitu ya. Ketika duka itu artinya ketika anak memunculkan permasalahan di dalam kehidupannya, bagaimana kita bisa tetap memberikan fondasi atau relasi yang tetap sayang sama mereka. Kita menyayangi mereka, tapi kita tidak akan menyayangi perilaku mereka yang salah gitu ya. Jadi kita tetap memberikan bahwa itu salah, tapi mama sama papa tetap sayang sama kamu dan kamu perlu menjalani intervensi khusus nih ketika kamu mendapatkan adiksi internet gitu ya, atau kamu sudah menggunakan adiksi-adiksi yang berhubungan dengan penggunaan zat-zat yang terlarang gitu ya, atau ketika kamu mendapatkan
bullying atau cyberbullying dari orang lain, artinya kamu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan itu sangat diperlukan oleh anak, gitu ya. Nah, penting sekali ketika orang tua dan orang dewasa itu dapat mengelola reaksi sehingga menjadi figur yang memberikan respon, akhirnya memunculkan rasa aman sebenarnya bagi anak-anak. Sehingga caranya gimana sih? Nah, caranya tips yang pertama adalah tetap hadir dan perhatikan dan amati apa yang didengar dan sensasi apa yang dirasakan. Luangkan waktu untuk menyadari perasaan itu, baik perasaan yang terjadi di dalam diri Bapak dan Ibu, atau kita tanyakan kepada remajanya, kamu merasa apa? Dan itu memang perlu diterima loh rasanya. Kalau kamu patah hati nih karena diputusin sama pacar kamu, itu emang gak enak rasanya. Mama ngerti banget perasaan itu. Tapi rasa itu gak bisa dihilangkan sekaligus. Memang kamu perlu menerima perasaan itu, supaya perasaan itu tuh nggak caper ke hal-hal yang lain. Nah, itu sesederhana itu kita menjelaskan kepada anak, gitu ya. Dan ingatkan diri bahwa kamu itu sudah melalui, remaja itu sudah melalui setiap hari itu, dan itu bersama dirinya sendiri. Jadi dia perlu bisa menghargai dirinya sendiri. Ayo coba udah bersyukur apa hari ini dengan diri kamu, udah bersyukur apa hari ini dengan Tuhan, gitu ya. Meskipun saat ini sedang ada masalah, tapi perlu tetap merasa bersyukur untuk bisa mencari hal-hal yang mendapatkan pengajaran gitu atau pembelajaran dari sebuah kejadian yang sebenarnya tidak mengenakan, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah perbuatan memulihkan hubungan di mana ketika remaja tenang dan anak tenang, ketika remaja tenang dan orang tua tenang, maka bicarakan masalah yang sebelumnya terjadi, gitu ya. Yang tadinya marah-marah, remaja marah, kita juga marah, itu nggak bisa tuh kita ajak ngomong. Jadi dua-duanya harus tenang baru kita bicarakan. Saling berbicara itu maksudnya berbicara dengan kepala dingin tanpa memperdebatkan. Jadi semuanya saling mendengarkan dan saling bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Orang tua menerima pesan apa yang disampaikan oleh remaja, terima dan tangkap validasinya. Sebutin lagi validasi emosi yang Bapak Ibu lihat. Dan buat kesepakatan bersama. Jadi selanjutnya apa yang kita bisa lakukan ya supaya masalah ini tidak terjadi lagi. Dan ini sangat penting Bapak Ibu untuk menyampaikan karena seringkali resolusi konflik yang mungkin terjadi di keluarga ataupun nantinya dengan anak-anak itu tidak ada gitu loh. Jadi ya kalau tadinya ada masalah, tadinya berantem-berantem, terus udah redaan, udah baean, udah beliin makanan, udah selesai, tapi nggak ngomongin lagi gitu. Dan itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, dan masalah itu hanya reda tapi tetap ada, gitu ya. Nah, ini hal penting yang saya mau sampaikan dan menjadi bagian dari beberapa slide saya yang terakhir terkait dengan parenting, gitu ya. Yang saya harapkan adalah ketika kita menghadapi anak-anak ataupun remaja, kita mau membesarkan mereka itu menjadi manusia yang utuh atau menjadi human being. Human being itu yang memiliki hati. Kita nggak mau mereka hanya menjadi human doing atau manusia yang hanya melakukan sesuatu dan fokus pada penyelesaian masalah. Apa sih bedanya human being dan human doing? Human being itu menjadi manusia, Bapak Ibu. Tapi kalau human doing hanya fokus terhadap kegiatan-kegiatannya. Fokus sama aku mau melakukan apa di hari ini. Tapi kita tidak membesarkan anak dengan membuat mereka tuh sadar terhadap apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Sementara apa yang dipikirkan dan dirasakan ini penting. Salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh anak untuk kehidupan mereka di masa datang nantinya. Dengan permasalahan apapun, dengan badai apapun yang mungkin akan mereka hadapi. Dan di dalam bentuk dan membesarkan remaja-remaja yang menjadi manusia yang human being, diharapkan orang tua itu memiliki ekspektasi yang sesuai dengan
apa yang menjadi kemampuannya si anak. Artinya orang tua dan anak itu sama-sama saling punya komunikasi yang baik, yang sejajar, yang selevel, di mana orang tua bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan, begitu juga dengan anak. Orang tua menyampaikan, remaja menyampaikan, maka orang tua mendengarkan. Dan ada diskusi, ada negosiasi, gitu ya. Sehingga tidak hanya dominansi dari salah satu pihak saja. Dan perlu disampaikan bahwa anak itu berharga buat orang tua bukan karena anak itu melakukan hal-hal yang diharapkan oleh orang tua. Tadi melakukan hal-hal, artinya perbuatan, human doing, ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak, tapi ketika kita melihat remaja itu sebagai human being, maka yang kita lihat adalah dirinya. Kita tidak melihat dia hanya sebagai seorang individu yang sudah mencapai sesuatu. Justru dalam bentuk pencapaian apapun, kita tetap perlu melihat remaja ini sebagai human being, sebagai individu yang punya hati dan rasa. Karena hubungan antara diri sendiri dan hasil terhadap perilaku mereka itu sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menunjukkan unconditional love itu sebagai orang tua sangat perlu ada di dalam contoh kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu yang saya juga mau sampaikan kepada para bapak dan ibu adalah buat remaja, buat anak-anak, kualitas dan kuantitas itu masih sesuatu hal yang penting, di mana mereka sangat butuh kehadiran kita. Tadi saya sampaikan, paling enggak Bapak Ibu punya waktu 1-2 kali seminggu, ya, paling enggak 1-2 jam untuk meluangkan waktu spesial dengan mereka, gitu ya. Kalau anak Bapak Ibu punya 3 anak, maka berarti masing-masing harus punya waktunya sendiri. Karena dinamika yang berbeda ketika anak berada di dalam sebuah keluarga yang banyak sekali. Tadi kan kalau anaknya 3 berarti sama bapak ibu berlima. Nah ini dinamikanya berbeda. Ketika kita cuma berdua aja gitu. Misalkan ibunya sama anaknya yang perempuan, nanti ibunya sama anaknya laki-laki. Itu dinamikanya berbeda. Dan kita perlu punya special time itu terus menerus ya bapak ibu. Pada saat melakukan special time itu, buatlah memori bersama ya dalam setiap interaksi orang tua dengan remaja atau dengan anak, buatlah memori bersama. Memori bersama itu kalau di remaja bagaimana? Tadi ada kesempatan remajanya menyampaikan apa yang dia inginkan, menyampaikan dia punya orientasi masa depan yang seperti apa, cita-citanya seperti apa, tanpa Bapak Ibu memberikan judgement apapun, arahan apapun, dan selalu cari tahu kenapa dia ingin hal itu. Ya. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu? Memori seperti apa yang Bapak Ibu ingin bentuk bersama dengan remaja-remaja ini nantinya? Apakah Bapak Ibu itu bangga sebagai diri Bapak dan Ibu saat ini sebagai orang tua? Ketika Bapak Ibu bangga terhadap diri Bapak Ibu sebagai orang tua dan memang sudah bisa menunjukkannya, mengajarkannya kepada anak, hidup di dalam contoh, hidup menghidupkan, menyampaikan dalam perilaku Bapak dan Ibu, maka di situ jugalah Bapak Ibu bertumbuh sebenarnya, growing as a person, gitu ya. Jadi ketika anak bertumbuh secara fisik, Bapak Ibu juga bertumbuh secara pikiran, secara hati, dan secara rohani. Dan ini sangat perlu selalu terus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Dan ingatlah bahwa anak-anak itu adalah manusia tadi, human being. Mereka butuh dicintai tanpa syarat, butuh diperhatikan, butuh dipahami, ya. Karena ketika cinta tanpa syarat itu muncul, kita bisa dibutuhkan oleh anak dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, dalam sulit dan mudah. Kita tidak hanya meminta anak itu selalu berprestasi, tapi kita juga bisa hadir ketika anak itu punya masalah dengan temannya, ketika anak punya masalah dengan sekolahnya, kita bisa hadir untuk bisa memberikan cinta itu kepada anak, ya. Nah, lalu jangan lupa juga bahwa proses pengasuhan ini yang namanya parenting itu seumur hidup dan butuh proses untuk adaptasi.
sehingga tidak ada kata berhenti untuk belajar, untuk Bapak Ibu memahami anak-anak ini, remaja-remaja ini, pra-remaja ini. Tahapan selanjutnya adalah ketika nanti mereka sekarang di usia pra-remaja, mau lulus SD, mereka masuk ke SMP nanti, lalu mereka masuk ke SMA, mereka masuk ke kuliah, atau udah mulai langsung bekerja. Belum lagi kalau mereka nanti sudah mulai menjalin relasi dengan orang lain gitu ya. Kita ingin agar kita itu sebagai orang tua selalu hadir di dalam setiap eventnya mereka, setiap kejadiannya mereka ya, setiap tugas perkembangan yang tadi saya tunjukkan slide-nya di awal. Namun kehadiran kita itu juga perlu ada makna, dan yang terpenting adalah bagaimana kita hadir dengan mereka. Memori apa yang kita ingin berikan kepada mereka? Apakah memori yang akhirnya membuat kita jadi berjarak dengan mereka? Nah, ini slide saya yang terakhir dan penting untuk Bapak Ibu sampaikan segera kepada anak-anak Bapak dan Ibu. Sampaikan bahwa remaja-remaja ini punya superpower, mereka berharga, mereka unik, mereka kuat, dan mereka mampu. Dan kita bisa selalu mendukung mereka tanpa syarat dan bisa selalu membuat mereka itu juga menjadi pribadi-pribadi yang human being, pribadi-pribadi yang kuat, yang nggak hanya pinter tapi juga punya hati. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya harapkan dengan penjelasan saya hari ini Bapak Ibu bisa cukup banyak dapat penjelasan yang penuh tentang remaja, tahapan remaja. Ini hanya secuplik aja sebenarnya, karena uh, memahami remaja itu juga butuh banyak hal yang kita perlu lihat dari berbagai macam sisi gitu ya. Dan saya harapkan agar Bapak Ibu, apapun pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya bisa disampaikan di Telegram ataupun di Instagram saya. Boleh ditanyakan dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati.